Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Sukri. Saya berasal dari kelas 1C kelompok 10 dengan NIM 1337430222106. Memahami budaya akademik dan etos kerja, sikap terbuka dan adil. Masyarakat adalah sejumlah individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, bergaul dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan kesadaran pada diri setiap anggotanya sebagai suatu kesatuan. Aktivitas yang dilakukan di kehidupan sehari-hari menciptakan interaksi yang membangun moral. Sikap dan moral yang diaplikasikan oleh masyarakat tentu tak lepas dari aspek budaya dan pola pikir lingkungan sekitar. Akhlak yang baik juga mempengaruhi bagaimana seseorang akan diterima oleh lingkungannya, sehingga membutuhkan bimbingan akademik yang baik agar tercipta masyarakat yang beretos baik, adil, dan terbuka. Budaya akademik. Budaya akademik sebenarnya adalah budaya universal. Artinya, dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik. Membangun budaya akademik bukan perkara yang mudah. Diperlukan upaya sosialisasi terhadap kegiatan akademik, sehingga terjadi kebiasaan di kalangan akademisi untuk melakukan norma-norma kegiatan akademik tersebut. Ciri-ciri perkembangan budaya akademik yang meliputi perkembangannya: 1. Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif. 2. Pemikiran rasional kritis, analitis dengan tanggung jawab moral. 3. Kebiasaan membaca. 4. Penambahan ilmu dan wawasan. 5. Kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Etos kerja dalam Islam. Apa sih etos kerja itu? Etos kerja adalah refleksi dari sikap hidup yang mendasar, maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden. Menurut Kiai Haji Toto Tamara, etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna ada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturabbuna ila alimil ghaibi was shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Fungsi dan ciri-ciri etos kerja. Fungsinya, pendorong timbulnya perbuatan, penggairah dalam aktivitas, dan penggerak seperti mesin. Bagi mobil besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya satu perbuatan. Ciri-ciri etos kerja antara lain adalah orientasi ke masa depan, bertanggung jawab, hemat dan sederhana, dan adanya iklim kompetisi atau bersaing secara jujur dan sehat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tiara Putri Huta Barat. Terima kasih. Baik, selanjutnya sikap adil dan terbuka. Sikap terbuka adalah suatu sikap universal yang diajarkan oleh agama Islam maupun agama yang lain. Sikap keterbukaan ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam agar segala sesuatunya menjadi mudah, dan tanpa adanya sikap terbuka ini akan menimbulkan banyak fitnah. Perintah untuk bersikap terbuka dan keadilan. Oleh karena yang demikian, maka seyogianya atau bahkan wajib bagi seorang muslim untuk mempunyai dan menerapkan keadilan dalam berbagai aspeknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9, waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dari ayat ini sangat jelas bahwa keadilan adalah suatu sikap yang langsung diperintahkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa keadilan itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan harus selalu menegakkan keadilan tanpa melihat latar belakang seseorang. Beliau mengajarkan prinsip yang ada pada zaman modern diistilahkan dengan kesetaraan di depan hukum.
Beliau berkata, "Jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti saya akan potong tangannya." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah memberitahu bahwa berbuat adil adalah sedekah yang ditulis dalam timbangan kebaikan seorang manusia. Beliau juga memberikan dorongan untuk berbuat adil dengan mengatakan bahwa orang adil akan mendapat tempat yang mulia di akhirat kelak. Bahkan beliau juga memerintahkan untuk berbuat adil kepada diri sendiri. Kesimpulan, agama Islam adalah agama yang senantiasa memerintahkan untuk menuntut ilmu. Seperti dalam pepatah, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung budaya akademik yang baik, serta menciptakan individu yang memiliki etos kerja, serta sikap terbuka dan adil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.